Oke, jadi mari kita coba bahas lagi mengenai kelanjutan dari kisahnya si Mahiru. Dan kali ini tuh adalah bagian kedua dari isi volume ke-6-nya itu sendiri. Dan bagi kalian yang belum nonton untuk bagian pertamanya, kalian bisa lihat dulu video yang sebelumnya gitu kan. So, jadi karena video kali ini tuh sendiri bakalan mengandung konten spoiler, jadi jika kalian tidak keberatan, yuk mari kita coba bahas. Nah, setelah aktivitas Ica-Ica ya, antara si Mahiru dan si Amane, kini Mahiru tuh merasa sedih ya. Karena sudah nggak lama lagi mereka berdua akan pulang ke rumah mereka masing-masing, meninggalkan kampung halamannya si Amane. Dan siap untuk menyambut musim baru di sekolah mereka. Ya, Mahiru sedih ya, karena Mahiru tuh menganggap keluarganya si Amane sebagai keluarganya sendiri yang siap menerima Mahiru dengan kondisi apapun dengan sangat tulus gitu. Dan saat Mahiru merasa sedih, Amane mengatakan kalau kapanpun Amane dan Mahiru mau datang, mereka pun siap menerima kita gitu kan. Jadi orang tuanya tuh siap menerima Amane dan si Mahiru gitu. Ya, ini bakalan membuat Mahiru merasa lega ya, karena dia tuh merasa bahwa akhirnya dia tuh punya keluarga gitu. Dan karena tak lama setelah itu hujannya udah mulai reda ya, mulai rintik-rintik dikit lah gitu kan di luar rumah. Dan masih ada banyak waktu, akhirnya Amane mengajak Mahiru untuk melanjutkan kencan mereka di luar rumah. Ya, akhirnya Amane dan Mahiru pun pergi keluar gitu kan. Dan di sini tak banyak tempat yang bisa mereka kunjungi, jadi mereka tuh memutuskan untuk ya datang ataupun pergi ke tempat-tempat yang sering Amane itu kunjungi dulu waktu kecil gitu kan. Dan yang jelas tuh Amane kenali lah karena takut nyasar kan. Dan seperti tempat-tempat yang dulu Aman itu pernah main waktu kecil, dan juga mereka juga bakalan pergi ke kafe, bahkan ke minimarket untuk membeli keperluan selama mereka kencan di luar, dan masih banyak hal lainnya sampai sore lah gitu kan. Jadi ya ngabisin waktu tuh. Dan dengan nuansa rintik-rintik basah gitu kan, Mahiru dan Amane menikmati masa-masa kencan mereka di luar. Dan saat mereka tuh pengen pulang ya, jadi kan udah sore tuh, mereka tuh pengen pulang. Dan saat mereka pulang menuju ke rumah orang tuanya si Amane, Amane menemukan selembaran mengenai acara festival kembang api. Dan Mahiru pun sangat ingin pergi ke acara tersebut. Namun sayangnya tanggal berlangsungnya acara tersebut itu masih cukup lama gitu kan. Ya kira-kira beberapa hari setelah Amane dan Mahiru ini tuh ya pulang ke kota lagi gitu kan. Jadi nggak sempat buat datang ke acara tersebut. Dan tak ingin melihat Mahiru ini tuh bersedih gitu kan, Amane lantas ingin membicarakan mengenai festival tersebut itu ya bersama dengan Mahiru nanti setelah sampai di rumah. Ya, Amane akan mencoba untuk mencari jadwal perayaan festival tersebut yang mungkin akan ada juga di kota nanti. Jadi ya mereka bisa perginya tuh pas di kota nanti sama bareng-bareng teman-teman lah gitu kan. Dan lagi asik-asik kencan nih, Amane kemudian bertemu lagi dengan teman lamanya waktu kecil gitu kan, dimana saat itu teman lamanya Amane juga sedang bermain dengan si adiknya gitu kan. Ya, seorang adik perempuan yang sangat menyukai Amane sejak lama. Ya, ini lebih ke rasa kagum sih, bukan suka gitu kan. Ya, namanya juga anak kecil kan. Nah, teman lamanya si Amane ini tuh merasa sangat kaget banget ya melihat Amane yang sudah berubah jadi lebih ikemen, lebih ganteng, dan sekarang juga sudah punya pacar yang cantik banget gitu. Ya, intinya Amane balik kampung itu cuman pengen pamer pacar barunya, yaitu si Mahiru gitu. Dan tiba waktunya untuk pulang dan masuk ke dalam rumah, ya Amane dan Mahiru nantinya bakalan pulang keesokan harinya. Dan saat harinya itu tiba, mereka pun harus berpamitan dengan kedua orang tuanya si Amane dan meneruskan masa sekolah mereka nanti di sekolah gitu kan. Dan di sini orang tuanya Amane itu mengucapkan terima kasih banget gitu kan untuk si Amane dan Mahiru yang sudah bersedia datang untuk berkunjung ke rumah mereka. Bahkan ibunya Amane juga mengatakan kalau Mahiru tuh bisa datang kapanpun gitu kan, saat si Mahiru ini tuh pengen datang ke sini gitu kan, pengen datang ke kampung halamannya atau ke rumahnya si ibunya Amane gitu kan. Bahkan saat Mahiru tuh sedang bertengkar dengan Amane, ya Mahiru boleh datang aja gitu kan ke rumah orang tuanya si Amane. Benar-benar orang tua yang sangat pengertian ya, dan itu membuat Mahiru merasa haru ya, karena dia tuh merasa dianggap banget lah di keluarganya si Fujimiya ini tuh sendiri gitu. Nah, singkat cerita, Amane dan Mahiru sampai di apartemen mereka masing-masing, dan di sini mereka harus membersihkan barang-barang bawaan mereka ya dari kampung gitu kan, dari kampung halamannya si Amane. Dan akhirnya mereka tuh membagi tugas lah masing-masing gitu kan. Mahiru untuk bersih-bersih, sedangkan Amane itu bakalan pergi keluar untuk membeli barang-barang keperluan di minimarket dekat rumah gitu. Dan saat di minimarket, Amane bertemu lagi nih dengan teman sekolahnya gitu kan, si Makoto. Nah, teman SMA-nya si Amane ini tuh
sedang membeli barang juga di minimarket tersebut, dan akhirnya mereka ngobrol-ngobrol. Dan di sini Makoto mengatakan kalau bagaimana kabarnya si Amane. Terus dijawablah sama si Amane, baik gitu kan. Dan Makoto juga menanyakan bagaimana hubungannya Amane dengan si Mahiru, dan ya Amane juga jawab ya hubungan mereka tuh baik-baik aja gitu. Nah, Makoto pun mendengar hal tersebut itu ya senang banget lah. Dia bersyukur ya kalau si Amane dan Mahiru itu baik-baik aja, dan dia mengatakan bahwa dia cukup merasa senang dan ya cukup bahagia lah untuk melihat Amane dan Mahiru itu bisa sama-sama, dan dia juga yakin kalau Yuta juga bakalan senang mendengar hal tersebut. Nah, si Amane kan agak-agak tersinggung nih gitu kan, agak tersinggung sih, agak ngeh gitu kan, kok nama Yuta tuh disebut-sebutkan gitu. Ya, tapi akhirnya si Amane nggak terlalu ambil pusing ya, karena tidak ada genre NTR menurut dia ya di serialnya gitu kan, jadi nggak perlu dipedulikan gitu. Dan saat itu Amane pengen pulang lagi kan, pengen pulang ke apartemen, dan dia tuh nggak sengaja tuh ketemu sama laki-laki semirip yang mirip sama si Mahiru gitu kan. Ya mereka tuh nggak sengaja berterabakan gitu kan, dan si Amane itu menjatuhkan barang-barang pembelian si laki-laki tersebut dan barang-barang dia gitu kan. Dan ya di sini si Amane itu kaget banget gitu kan, karena dia ketemu sama laki-laki yang mirip banget sama si Mahiru gitu kan, warna rambutnya mirip, bentuk wajahnya juga mirip, sehingga Amane itu mengira kalau itu adalah ayahnya si Mahiru. Nah, Amane yang tahu masalah keluarganya si Mahiru di masa lalu, lantas itu ya langsung cepat-cepat minta maaf lah gitu kan, dan berpamitan. Ya takut banget ya Amane ini tuh kalau tiba-tiba aja ya dia harus membawa orang tersebut itu untuk ketemu sama Mahiru gitu kan. Ya Amane takut ya Mahiru tuh bersedih lagi gitu kan ketemu sama orang tuanya. Dan karena masih penasaran mengenai orang tersebut, Amane memutuskan untuk mencari tahu nih tujuan dari orang tersebut yang kemungkinan besar akan berhubungan dengan si Mahiru. Dan ya, mungkin misi pencarian orang yang mirip Mahiru akan berlangsung dalam waktu dekat. Ya, tentu aja pembahasannya akan aku sambung di video yang selanjutnya gitu kan. Jadi itu bakalan masuk ke video yang selanjutnya, karena ini masih berhubungan dengan orang tua. Karena orang tuanya si Itsuki juga bakalan diceritakan untuk bagian ketiganya nanti. Dan ya, kira-kira itulah isi dari light novel volume ke-6 untuk bagian keduanya itu sendiri. Dan untuk hasil pertemuan Amane dengan orang yang diduga mirip ayahnya si Mahiru ataupun ayahnya si Mahiru ini tuh akan aku coba bahas di video yang selanjutnya. So, jadi itu saja dulu mengenai video kali ini. Jika ada yang salah atau keliru, aku minta maaf. Dan bagi kalian yang pengen ngasih masukan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Dan seperti biasa, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jenny.